A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Mas Karebet episode yang ke-21. Selamat mendengarkan. Malam itu udara terasa semakin dingin. Namun semua itu tidak membuat pertempuran antara Raden Djoko Pamungkas dengan Putut Rampal semakin reda. Namun keduanya semakin meningkatkan ilmunya guna menyelesaikan pertempuran mereka agar segera cepat selesai. Namun pada kenyataannya kemampuan mereka selisihnya tidak terlalu jauh. Meskipun keduanya belum mengeterapkan ilmu puncaknya, hanya di antara mereka yang nantinya mampu mengendalikan amarahnya saja yang bakal menguasai lawannya. Kau akan menyesali kesombonganmu, anak muda, desis Putut Rampal. Raden Djoko Pamungkas tidak menjawab, namun serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Kakinya yang terjun lurus menghantam punggung Putut Rampal, sehingga Putut Rampal itu pun jatuh terjerembab. Wajahnya tersuluk menimpa reruntuhan perdu di sekitar area tersebut. Dengan cepat, Putut Rampal itu melenting berdiri. Tetapi sekali lagi Raden Djoko Pamungkas meloncat sambil berputar. Kakinya terayun mendatar mengenai kening Putut Rampal. Demikian kerasnya sehingga Putut Rampal itu sekali lagi terpelanting. Namun demikian Putut Rampal itu jatuh di tanah, maka ia pun segera berguling-guling menjauhi lawannya. Ketika lurah prajurit yang masih muda itu memburunya, Putut Rampal semakin meloncat bangkit. Terasa pedih menyengat di wajah Putut Rampal. Agaknya batu-batu kerikil yang berserakan itu sempat menggores pipinya. Putut Rampal itu menggeram. Perasaan pedih di pipinya membuat amarahnya sampai mencapai ke ubun-ubun kepalanya. Sebenarnya lah, maka sejak kemudian Putut Rampal itu telah menyerang Raden Djoko Pamungkas. Karena Putut Rampal sudah mengetahui tataran ilmu lawannya, sehingga menurut perhitungannya, ia akan dapat mengatasi ilmu lurah prajurit yang masih muda itu. Akan tetapi, untuk menundukkan lurah prajurit muda itu, ternyata Putut Rampal tidak semudah yang diduganya. Raden Djoko Pamungkas itu ternyata memiliki kemampuan bergerak sangat cepat. Sementara itu Putut Rampal merasa bahwa ia tidak akan dapat mempergunakan ilmu pedangnya karena lawannya tentu akan menyerangnya dengan senjata cambuk bajanya. Oleh karena itu, meskipun Putut Rampal sudah sampai ke puncak ilmu dari perguruannya, namun ia ternyata masih belum dapat menundukkan Raden Djoko Pamungkas. Putut Rampal pun tidak sampai di situ, maka tidak disadarnya unsur-unsur gerak yang rumit telah mulai muncul di permukaan. Maka dengan demikian serangan-serangannya datang beruntun susul-menyusul seperti gulungan gelombang air di laut. Tetapi sejenak kemudian gerakannya menjadi pelan, namun pada setiap gerakannya seakan-akan telah menimbulkan getar yang menghentak-hentak ke dada lawannya. Sementara Raden Djoko Pamungkas dan Putut Rampal masih bertempur di saat itu, Mas Karebet sedang meronda di sekitar Taman Kaputren. Mas Karebet berjalan berkeliling taman sambil mengamati daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh penerangan. Setiap sudut-sudut taman tidak luput dari pengamatannya. Namun di saat ia baru berjalan beberapa langkah ke arah utara, tiba-tiba pendengarannya menangkap desiran angin yang tidak jauh darinya. Kemudian dengan tangkasnya, Mas Karebet menyelinap di balik gerombolan pohon bunga wurawari. Sejenak kemudian Mas Karebet telah melihat seorang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain hitam,
berjalan dengan cepat menuju ke tempat kediaman Putri Kedaton. Dengan mengeterapkan ilmu menyerap getaran suara, Maskarepet mengikuti orang tersebut. Sambil mengawasi gerak-gerik orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain hitam, ia pun mempersiapkan dirinya pula. Orang yang belum dikenalnya itu sudah sampai di depan pintu di mana Kanjeng Putri Kedaton bertempat tinggal. Sejenak, orang yang sebagian wajahnya tertutup kain hitam itu telah mencabut sebuah peso belati. Tidak lama kemudian peso belati itu diselipkan di sela-sela pintu untuk membuka paksa pintu tersebut. Namun, baru saja peso belati itu hampir merusak pintu, tiba-tiba terdengar seseorang telah berdeheb mengeluarkan suara dari mulut, namun pelan, dan sudah berada beberapa langkah di belakangnya. Betapa terkejutnya orang tersebut. Maka dengan cepatnya ia membalikkan badannya menghadap orang yang baru saja mengeluarkan suara pelan itu. "Kurang ajar, siapa kau?" bentak orang tersebut. Namun Maskarepet yang tubuhnya teralingi bayangan pohon bunga wurawari bertanya lebih kali. "Aku yang seharusnya bertanya seperti itu, Kisana." Ternyata orang itu tidak senang kepada orang yang sedang mengganggu pekerjaannya. Tanpa memberi peringatan pada orang yang berada di dekat pohon bunga wurawari, tiba-tiba peso belati kecil yang masih ia pegang dilemparkan dengan cepat mengarah orang yang mengejutkan itu. Wush! Sebuah suara desingan terdengar menghiasi sepinya malam. Karena tidak menginginkan terlalu lama, orang tersebut telah melambari peso belati dengan mempergunakan tenaga cadangannya. Tetapi Maskarepet yang sejak tadi telah mempersiapkan diri, maka ketika ia melihat serangan lawan dengan peso belati, dengan cepatnya ia bergeser menghindar serangan tersebut. Orang yang sebagian wajahnya tertutup kain hitam itu menggeram. Ketika peso belatinya yang dilambari dengan tenaga dalam itu gagal mengenai lawannya. Maka dengan meloncat beberapa kali, ia sudah berada beberapa langkah di hadapan orang yang mengganggu pekerjaannya. Tetapi ia sekali lagi terkejut. Ternyata orang yang dihadapinya hanya seorang pemuda, walau pemuda itu juga berpakaian sebagaimana seorang prajurit. "Hei, anak muda, aku peringatkan jangan ikut urusanku," berkata orang itu. "Maaf Kisana, kau telah memasuki taman Kaputren, bahkan di waktu malam, serta kau juga tidak menampakkan diri seutuhnya. Maka aku harus menangkapmu sebagai tanggung jawabku sebagai seorang prajurit yang ditugaskan untuk melindungi ketentraman di wilayah taman ini." Kata-katamu seakan-akan menggetarkan jantung. "Namun sayang kau belum tahu sebenarnya siapa aku?" jawab orang tersebut. "Siapapun engkau Kisana, aku tidak akan mundur setapak pun untuk menangkapmu," kembali Maskarepet berkata. "Dasar anak kemarin sore yang tidak tahu luasnya cakrawala. Baiklah, rasakan kesombonganmu itu." Dan tiba-tiba saja orang itu telah menyerang Maskarepet dengan sebuah tendangan kaki yang terjun lurus mengarah kening. Ush! Namun dengan tangkasnya, Maskarepet melompat mundur sehingga kaki lawannya hanya mengenai tempat kosong. Namun Maskarepet terkejut. Hempasan angin tendangan lawannya telah menempa kulit pipinya sehingga ia merasakan perih. Keduanya telah berhadapan lagi dengan tegangnya. Orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain hitam nampak menjadi lebih garang. Namun Maskarepet yang merasakan pedihnya sambaran kaki lawannya itu pun menjadi semakin bersungguh-sungguh. Ia tidak menghiraukan pedih di kulit pipinya. "Agaknya aku sudah terpengaruh dengan serangan orang itu," berkata Maskarepet di dalam hatinya.
Sesaat kemudian serangan orang itu datang dengan beruntun mengarah pundak Mas Karpet, namun serangan itu dapat dihindarinya. Tetapi ketika Mas Karpet bergeser ke samping sambil berputar, tiba-tiba saja lawannya telah memutar ke samping pula dengan tumitnya menyamping mengarah ke bawah ketiak. Mas Karpet dengan terburu-buru melangkah ke belakang, namun ia sadar serangan berikutnya akan segera menyusul, maka ia pun segera bersiap untuk menghindarinya. Namun saat itu serangan orang itu justru diarahkan ke kakinya. Sambil merendah dan bertekanan pada satu tangannya di tanah, lawan Mas Karpet menghantam dengkul atau lutut kakinya. Akan tetapi Mas Karpet itu masih mampu bergerak cepat. Ia melangkahkan kakinya untuk digeser ke samping. Bahkan dengan serta-merta, ia membalas serangan tersebut dengan beruntun. Dengan cepat kakinya menyerang betis lawannya. Namun lawannya sempat menghindar surut. Tetapi sebelum itu bersiap diri, serangan berikutnya menyerang ke dada. Namun sekali lagi serangan Mas Karpet tidak mengenai dada lawannya. Karena dengan cepatnya orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain hitam itu sempat berguling di atas tanah. Tetapi dengan cepat orang itu melenting dan demikian kakinya tegak di atas tanah. Maka kedua tangannya telah menyerang beruntun ke badan Mas Karpet. Mas Karpet sempat menghindar serangan yang pertama dengan bergeser ke belakang, namun kecepatan serangan selanjutnya tidak dapat dielakkan. Oleh sebab itu, tangan lawan yang dilambari dengan tenaga dalam itu telah menghantam bahunya. Serangan orang itu memang cukup keras, sementara itu perasaan sakit telah mencengkam bahunya, sehingga membuatnya terdorong dan Mas Karpet itu hampir saja kehilangan keseimbangannya. Luar biasa orang ini. Ternyata di kota raja banyak orang yang berkemampuan tinggi, berkata Mas Karpet dalam hatinya, sambil ia memperbaiki keseimbangannya. Namun demikian Mas Karpet berhasil berdiri tegak, maka lawannya itu telah menyerangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Seakan-akan orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain hitam itu telah terbang dengan kaki menukik, terjulur mendatar mengarah perut. Demikian cepat dan kerasnya sehingga Mas Karpet tidak sempat lagi mengelak. Oleh karena itu maka ia telah memilihkan tubuhnya serta berusaha melawan serangan-serangan itu dengan lengannya. Sebuah serangan yang keras telah terjadi. Mas Karpet telah terdorong beberapa langkah ke belakang dan ia pun berhasil untuk bertahan sehingga Mas Karpet tidak terlempar jatuh. Dalam pada itu, lawan Mas Karpet itu pun tertawa berkepanjangan. Dengan lantang ia pun kemudian berkata, "Apakah kau masih ingin melawanku, prajurit kemarin sore yang sombong?" Wajah Mas Karpet menjadi merah padam. Ternyata sikap lawannya itu telah membuatnya tersinggung. Sehingga harga dirinya sebagai seorang prajurit yang sudah diberi kepercayaan oleh Kanjeng Sultan Trengganu telah terungkap. Dengan suara bergetar menahan perasaannya, Mas Karpet berkata, "Aku sudah basah oleh keringatku, Kisana. Namun aku belum sampai ke batas kemampuanku sebagai seorang prajurit, maka aku pun pantang menyerah sebelum nyawa ini tidak bersamaku lagi. Aku sebenarnya mengagumi kemampuanmu anak muda, namun karena kau telah menghalangi pekerjaanku, maka mau tidak mau kau harus hilang dari bumi ini untuk selamanya. Adakah yang lebih buruk dari kematian?" bertanya Mas Karpet. "Aku tahu kematian bagi seorang prajurit bukanlah sesuatu yang menakutkan." Setelah berkata, orang itu pun mulai menyerang Mas Karpet dengan kakinya. Namun serangan itu belum bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, maka dengan melangkah ke samping, serangan itu dapat dielakkan oleh Mas Karpet. Namun serangan berikutnya mulai bersungguh-sungguh. Lawan Mas Karpet itu bergerak semakin cepat. Kaki dan tangannya menyerang berganti-ganti.
Mascaret berloncatan ke belakang, maka ia sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk menghindari serangan-serangan yang meskipun menjadi semakin cepat, sebab Mascaret sudah merambah ke kemampuan yang lebih tinggi. Bahkan ia mulai membalas dengan serangan pula. Pertempuran itu pun semakin lama semakin seru dan sengit. Serangan-serangan lawannya yang semakin berbahaya dan mengarah ke tempat-tempat yang berbahaya di tubuh Mascaret. Namun, Mascaret segera menyesuaikan diri. Ia pun bergerak lebih cepat. Mascaret sadar bahwa lawannya memang seorang berilmu tinggi. Sementara itu, di sisi lain, pertempuran antara Raden Djoko Pamengkas dengan Putut Rampal pun semakin sengit. Sebenarnya, pada saat itu Raden Djoko Pamengkas mulai mendesak Putut Rampal. Dengan kecepatan yang tinggi, Raden Djoko Pamengkas telah mampu memotong serangan-serangan lawannya yang keras dan garang itu. Putut Rampal yang memiliki pengalaman yang luas itu menjadi marah. Setiap kali ia menyerang, maka lawannya yang terhitung muda itu sempat mendahulunya. Maka dengan demikian, serangan-serangan Putut Rampal pun telah datang bagaikan badai. Bahkan, Raden Djoko Pamengkas merasakan betapa kemarahan telah membakar jantung lawannya, sehingga ilmunya telah meningkat menjadi semakin tinggi. Dengan tenaga cadangannya, Putut Rampal itu telah mengangkat kekuatan tenaganya semakin besar. Ia mampu bergerak semakin cepat sehingga serangan-serangannya pun menjadi semakin berbahaya. Tangannya bergerak dengan cepat menyerang dengan serangan yang beruntun. Sepasang tangan Putut Rampal itu seakan-akan telah tumbuh dan berkembang menjadi beberapa pasang tangan. Meskipun demikian, Raden Djoko Pamengkas tidak menjadi gentar. Lurah prajurit yang terhitung masih muda itu pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Raden Djoko Pamengkas mulai meningkatkan tenaga dalamnya sehingga benturan-benturan yang terjadi menjadi semakin keras. Benturan yang membuat keduanya tergetar beberapa langkah ke belakang. Udara malam pun semakin bertambah dingin dan rembulan pun seakan-akan juga melihat pertempuran yang menggetarkan tersebut. Namun, rembulan itu hanya dapat tersenyum dengan sinar putih keperak-perakan. Demikianlah cerita silat serial Mascaret episode ke-21 dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.